Dalam 2 bulan terakhir, harga minyak dunia WTI naik sekitar 25%, dan ini membuat emiten-emiten yang berhubungan dengan minyak bumi, harga sahamnya menjadi naik. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang berhubungan dengan oil and gas, di mana saham ini menjadi salah satu saham yang saya andalkan dalam portofolio saya. Oke, di video kali ini kita akan membahas saham Elnusa, yang dimana saham Elnusa ini sudah kita masukkan ke dalam watchlist yang bisa teman-teman download secara gratis ya. Kita masukkan watchlist sekitar 2 bulan lalu saat harganya masih di sekitar 370-an. Nah, makanya teman-teman ya, jangan lupa untuk mendownload ebook kami ya, linknya ada di dalam deskripsi di video ini. Dan Elsa ini juga menjadi salah satu saham yang saya beli di bulan Mei lalu ya, yang dimana kalau teman-teman lihat video sebelumnya, sebelum ini ada 2 saham yang saya incar di bulan Mei lalu, yaitu WH dan salah satunya adalah Elsa. Nah, sekarang kita akan bahas Elsa kali ini. Oke, kita masuk dulu ke pergerakan harga saham dalam jangka panjangnya. Jadi sekali lagi saya selalu melihat harga saham dalam jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Kenapa? Karena yang memang saya sendiri fokusnya adalah untuk investasi jangka panjang. Nah, kita lihat pergerakan harga saham Elnusa atau saham Elsa secara jangka panjang, dimana kalau kita lihat posisi tertingginya yaitu di tahun 2014 menyentuh level sekitar 720. Kemudian berangsur-angsur turun, 2016 turun, 2017, 19 turun, 2020 mencapai bottomnya di harga 120 sebelum akhirnya sampai saat ini ya, masuk tahun 2023 ini harga sahamnya saat video ini diambil sudah mencapai level 414. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apakah bisa harga saham Elnusa ini kembali ke level tertingginya yaitu di 720? Saya selalu berpendapat jawabannya sangat bisa, dengan catatan bahwa kinerjanya harus lebih baik dibandingkan tahun 2014 lalu. Nah, untuk itulah kita perlu analisa secara fundamentalnya. Kita langsung masuk saja di kinerja perusahaan. Jadi di sini saya tidak akan membahas mengenai neraca perusahaan ataupun hutang-hutangnya ataupun kesehatan rasio-rasio dari neraca Elsa. Semua itu sudah saya cantumkan atau saya tulis di dalam watchlist kami. Jadi teman-teman kalau pengen melihat kesehatan perusahaan atau kesehatan neraca, silahkan teman-teman baca watchlist kami ya. Teman-teman bisa download e-booknya di link di dalam deskripsi di video ini. Oke, balik lagi ke sini. Kita langsung masuk ke kinerja perusahaan, di mana posisi kuartal 2 2023 menurut saya kinerja dari Elsa membuka kinerja yang bagus. Pendapatannya naik 8% dari 5,4 triliun rupiah menjadi 5,8 triliun rupiah. Kemudian laba brutonya naik 18% dari 468 miliar rupiah menjadi 553 miliar rupiah. Di sini memang kita lihat gross profit marginnya kecil. Dimana kalau kita lihat omset 5,8 triliun, 500 cuman menghasilkan laba bruto 500 miliar. Berarti yang 5 triliun sekian itu kemana? Karena memang ini adalah perusahaan jasa, di mana beban pokok pendapatannya adalah jasa subkontrak. Kemudian ini juga ada bisnis distribusi yang dimana memang marginnya kecil. Maka saya pun memakluminya ya, alias tidak masalah kalau gross profit marginnya kecil. Yang penting buat saya adalah kinerjanya tumbuh, kinerjanya naik. Nah, kemudian di laba bersihnya pun juga mengalami kenaikan 11% dari 226 miliar rupiah menjadi 250 miliar rupiah. Dan sekarang kalau kita lihat kinerja dari Elsa ini secara jangka panjang akan terlihat seperti ini. Kita proyeksikan sampai akhir tahun 2023 pendapatan dari Elsa menyentuh 12,9 triliun rupiah, yang dimana ini adalah pendapatan tertingginya atau pendapatan all time high-nya. Kemudian laba bersihnya pun juga demikian. Kita proyeksikan sampai akhir tahun nanti dengan perkiraan atau proyeksi yang konservatif, kurang lebih Elsa seharusnya bisa menghasilkan laba sekitar 491 miliar rupiah, yang dimana ini juga menjadi laba tertingginya. Bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 lalu saat harga sahamnya menyentuh level 700. Nah, sekarang dengan kita melihat posisi kinerja seperti ini saja, apakah sudah cukup? Ya, jawabannya belum ya. Kita harus perdalam lagi atau perjelas lagi kira-kira di tahun 2014 lalu apa atau kontribusi yang mana yang membuat kinerjanya sangat bagus.
Nah, untuk itu maka kita harus lihat jerohan dari Elsa itu sendiri. Sekarang kita baru masuk ke bisnisnya ya. Nah, di sini kita lihat dari pemilik Elsa ya, atau para shareholders dari Elsa, di mana Elsa ini, induk dari Elsa adalah Pertamina Hulu Energi, di mana Pertamina Hulu Energi ini memiliki 51,1% kepemilikan Elsa. Yang saat ini Pertamina Hulu Energi sedang menyiapkan untuk IPO. Kita lihat nanti IPO-nya ya, apakah akan sangat bagus atau tidak. Tidak, seharusnya bagus. Kenapa? Karena harga minyak sedang naik. Cuman sepertinya ditunda ya, kita baca berita ditunda, ya sudah, kita tunggu saja nanti. Kemudian publik memiliki sekitar 48,9% dari kepemilikan Elnusa itu sendiri. Sedangkan untuk induk utamanya ya jelas adalah Pertamina ya. PT Pertamina Persero, di mana Pertamina ini memiliki hampir 100% dari kepemilikan atau saham Pertamina Hulu Energi, dan Pertamina Hulu Energi memiliki 51,1% kepemilikan Elsa atau saham dari Elsa. Elsa sendiri memiliki 3 segmen bisnis utama, yaitu upstream oil and gas services, kemudian ada energy distribution and logistic services, dan support services. Dimana kalau teman-teman lihat dari 3 segmen ini ya, ada jasa hulu migas, jasa distribusi, dan jasa penunjang migas. Jadi bisa diibaratkan adalah Elsa ini punya bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Tetapi sekali lagi, Elnusa ini kalau kita lihat bisnisnya, ini adalah bisnis jasa pertambangan minyak ya, jadi bukan pemilik sumur. Jadi sifatnya lebih ke supporting oil and gasnya. Artinya apa? Artinya menurut saya ketika kita bicara mengenai jasa ya, perusahaan jasa tambang, maka seharusnya perusahaan ini tidak terpengaruh oleh naik atau turunnya harga minyak bumi itu sendiri. Sepanjang perusahaan atau sepanjang pemerintah ini punya target untuk memproduksi minyak dalam jumlah yang besar, maka jasa Elsa pasti akan digunakan. Oke, mengenai jasa-jasanya teman-teman bisa pelajari sendiri ya lebih lanjut. Jadi teman-teman, bagi para holder Elsa ya wajib harus membaca semuanya, annual report maupun public expose-nya tentang bisnis dari Elnusa itu sendiri. Ya, di sini kita hanya akan jelaskan secara singkat atau poin-poin pentingnya saja. Oke, nah yang saya amati atau yang saya fokuskan dari bisnis Elsa ini adalah jasa hulu migasnya. Ya, kenapa? Karena jasa hulu migas ini memiliki aset terbesar dibandingkan dari total aset keseluruhan dari Elsa. Nah, maka jasa hulu migas ini yang perlu kita perhatikan, apakah tumbuh, apakah naik, apakah laba atau tidak. Kalau kita melihat secara histori di tahun 2020, 2021, dan 2022 kemarin, kalau teman-teman melihat atau membuka laporan keuangan tahun kemarin, itu jasa hulu migasnya masih negatif. Dan masuk tahun 2023 ini sudah mulai positif. Itulah kenapa akhirnya saham Elsa mulai diperhatikan oleh market di tahun 2023 ini. Nah, sekarang kan kalau kita bicara mengenai harga tertinggi di tahun 2014 lalu, maka kita juga perlu melihat nih, kira-kira bagaimana kinerja dari jasa hulu migasnya di Elsa ini di tahun 2014 lalu. Ya, jadi di sini kita ingat-ingat dulu nih, bahwa pendapatan untuk jasa hulu migas per posisi Juni 2023 adalah sebesar 1,8 triliun dan labanya sebesar 52,9 miliar rupiah. Nah, sekarang kita lihat kinerja dari jasa hulu migas Elsa di tahun 2014 lalu, yang dimana ternyata kinerjanya masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 ini. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman masih ingat slide sebelumnya di mana kinerja di tahun 2023 ini sangat bagus alias mencapai all time high, ternyata all time high-nya ini bukan disumbangkan dari jasa hulu migasnya, tapi dari segmen yang lain, yang dimana ini kurang begitu mendapat perhatian para pelaku market ya. Nah, makanya sekali lagi kita perlu lihat jasa hulu migasnya. Tahun 2014 lalu jasa hulu migas untuk Elsa sendiri memperoleh ya atau dapat meng-create pendapatan sekitar 2,4 triliun rupiah dan labanya sekitar 400 miliar rupiah.
Sampai saat ini, jika kita lihat slide sebelumnya tadi, kalau kita setahunkan kemungkinan angka labanya belum sampai 400 miliar. Maka di sini kita perlu bersabar lagi. Kita perlu istilahnya beri kesempatan lagi untuk Elsa untuk bisa menaikkan segmen, menaikkan kinerja jasa hulu migasnya sampai tahun depan ya, sampai labanya menyentuh 400 miliar. Itu yang saya perhatikan. Lalu apa nih yang membuat saya optimis bahwa jasa hulu migas ini tetap akan bagus bahkan sampai tahun ke depan? Yang pertama adalah sentimen mengenai harga minyak yang naik. Harga minyak dunia naik, otomatis orang-orang berlomba, bahkan pemerintah kita juga akan berlomba untuk memproduksi minyak sebesar-besarnya. Dan karena produksinya naik, karena permintaannya naik, otomatis jasa dari Elsa juga akan dipakai. Dan otomatis ini juga bisa akan membuat kinerja dari segmen jasa hulu migasnya naik. Kemudian yang kedua adalah pemerintah Indonesia mentargetkan bahwa di tahun 2030 nanti pemerintah Indonesia sendiri bisa memproduksi minyak sebanyak 1 juta BOPD atau barrel oil per day. Jadi 1 juta barrel per hari. Saat ini kisaran masih sekitar separohnya ya, sekitar 500.000 barel per harinya. Harapannya di tahun 2030 nanti bisa naik menjadi 1 juta barrel per hari. Dan untuk itulah saya optimis jasa Elsa masih akan terus dipakai. Nah, dari penjelasan yang singkat tadi, kuncinya satu ya, bahwa segmen jasa hulu migasnya harus bisa naik seperti tahun 2014 lalu, yang dimana saya optimis seharusnya bisa tercapai. Kalau kita bicara mengenai valuasi, di harga 420 masih menunjukkan valuasi PBV 0,7 kali, dimana kalau katakanlah kita pakai acuan PBV 1 kali, maka seharusnya harga sahamnya bisa berada di level 600. Dengan catatan ya, sekali lagi dengan catatan kinerjanya tetap terus tumbuh. Oke, itu tadi sharing sedikit tentang Elsa, di mana Elsa juga menjadi salah satu saham yang sudah ada dalam portfolio saya dan porsinya terbesar juga ya, dan menjadi salah satu saham unggulan saya untuk menumbuhkan kinerja portofolio saya. Pastikan teman-teman harus analisa secara lebih mendalam lagi supaya teman-teman punya conviction yang tinggi sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli saham tertentu ya, termasuk Elsa ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.